Oke, Firman di sini dan ini adalah video wawancara. Ya, selamat datang di Curhat Ceria. Baik, selamat siang menjelang sore. Sudah bergabung bersama saya, saudara Firman. Di sini saya mau bertanya-tanya sedikit saja sebetulnya. Menurut Anda, apakah kalau kita merasa sedang putus cinta itu berpengaruh ke kinerja Anda di perkuliahan atau perkuliahan Anda gitu terganggu karena cinta? Ya, selamat sore. Yes. Ya. Ya, jadi kalau menurut saya sih itu sangat mungkin sekali ya, karena memang melihat bahwasanya semangat berkuliah itu berkaitan dengan psikolog seseorang gitu. Jadi di diri manusia tuh ada yang namanya, di bawah alam sadar kita tuh ada dorongan atau acuan untuk kita tuh selalu semangat gitu dalam menjalankan apapun itu gitu. Dan gue yakin banget gitu. Gue yakin banget kalau emang kita kuliah itu dengan suatu keadaan yang memang hawanya itu positif, kita tidak terganggu dengan satu hal apapun itu gitu. Dan menurut gua itu sangat bisa sekali gitu berpengaruh. Karena kalau berkaitan dengan percintaan gitu ya kan, itu kan kaitannya tuh antara orang itu dan pasangannya, dan mungkin juga dengan psikologinya sendiri gitu. Jadi psikologinya itu menerima respon yang memang kurang baik, dan juga mungkin hawa-hawanya itu negatif seperti itu. Jadi di pikirannya tuh kayak seolah-olah tuh ya itu membutakan semuanya gitu, kayak ya udah gitu, stuck sampai di sana kalau misalkan lu tuh ada permasalahan di situ gitu. Dan menurut gua itu sangat-sangat itu mungkin sangat berpengaruh ya pada psikologi seseorang. Nah, ini tadi itu dibahas seputar percintaan itu berpengaruh ke psikologi seseorang. Nah, saya lebih tertarik ke hal itu. Apakah memang kalau kita terlalu berfokus pada satu permasalahan saja atau pada satu titik saja, mungkin nggak itu bakal lebih maksimal atau mungkin bahkan lebih optimal gitu. Saya mengkaitkannya dengan permasalahan yang ada di perkuliahan. Mungkin ada kasus beberapa anak atau beberapa mahasiswa yang memang tidak terlalu serius dalam perkuliahan. Apakah itu memang dilatar belakangi oleh perasaan seperti itu, atau yang disebutkan tadi aura negatif? Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya, menurut pandangan Anda saja ini mah. Kasus yang tadi disebutkan itu ada hal-hal yang emang di belakang itu sangat mendasar gitu ya. Mungkin bukan soal percintaan saja, atau mungkin latar belakang dia sedang memikirkan suatu hal yang berat, seperti hal yang memang ada permasalahan dengan orang tuanya, atau permasalahan ekonomi, atau permasalahan dia tidak senang dengan satu jurusan, atau dia itu sudah berpikiran kayak ya mungkin putus semangat, lebih tepatnya mungkin putus semangat tentang perkuliahannya itu gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya kalau menurut saya banyak sekali. Kalau misalkan kita berbicara kasusnya itu, ada beberapa yang memang tidak semangat di dalam perkuliahan, dan itu memang dekat sekali dengan suatu perasaan orang gitu. Kayak ketika gua misalnya menjalankan apa yang gua seneng, ya pasti gua juga ngejalannya dengan penuh maksimal mungkin gitu, sepenuh hati gitu, dan pasti totalitas gitu mengerjakannya. Tapi beda halnya kayak yang emang udah terpaksa aja gitu, kayak mau ngerjain satu hal yang emang banyak sekali manfaatnya, tapi kalau udah nggak seneng ya itu sangat-sangat berpengaruh sih menurut saya. Jadi tidak terpaku hanya satu hal itu saja gitu, ada banyak sekali. Dan mungkin itu di dalam diri setiap orang gitu. Dan gue yakin setiap kasus itu
mereka punya punya alasan yang memang benar-benar kuat, dan permasalahan itu memang benar-benar berat gitu, sampai-sampai itu berpengaruh ke kinerjanya, itu berpengaruh ke perkuliahannya, itu berpengaruh ke daya ya. Mungkin kalau menurut saya sih ini ada kaitannya dengan motivasi belajar, dan sebenarnya kita harus kembali ke tujuan, kembali lagi ke tujuan awal kita itu ingin kuliah di sini itu seperti apa gitu. Dan ya menurut saya memang dari jangka waktu yang panjang, mungkin katakanlah satu tahun bahkan sampai 2 tahun, atau ya pertengahan sedang kuliah ya, mungkin ada motivasi yang motivasi belajar yang menurun, dan juga ada tujuan kita yang sudah luntur gitu setelah menempuh perkuliahan. Kalau Anda sendiri apakah pernah merasakan hal seperti itu? Iya. Tadi itu pertanyaannya kalau gue sendiri pernah apa enggak gitu ya. Kalau gue sendiri sih, gue jujur gue pernah gitu merasakan hal itu. Kayak mungkin di awal tahun pertama kali kuliah, motivasi belajar itu tinggi, terutama karena memang dorongan dari orang tua, dorongan dari keluarga yang betul-betul mengharapkan sepenuhnya ke, ya taruhlah semua orang tua di Indonesia yang anaknya ditempatkan di kuliah, atau bahkan bukan cuma kuliah gitu, di SMA, di SMP gitu, atau mungkin SD, menginginkan anaknya yang terbaik dan menginginkan anaknya mendapatkan apa yang diharapkan orang tuanya gitu. Dan saya merasakan hal itu di awal tahun. Jadi saya merasa ada beban seperti itu yang membuat motivasi belajar saya itu tinggi gitu. Seperti awal perkuliahan, segala sesuatunya ataupun yang dijelaskan oleh dosen, apapun yang ditulis di papan tulis ya saya tulis gitu. Saya berusaha memahami, dan saya berusaha mencari tahu lagi gitu. Saya berusaha mencari tahu lebih gitu. Tapi ya betul tadi yang disebutkan gitu, dari jangka 1 tahun 2 tahun atau seperti saat ini ya, sudah berada di tahun ketiga saya, yang saya rasakan memang motivasi belajar itu turun. Dan itu faktornya itu mungkin bukan dari luar atau bukan dari diri saya sendiri gitu, tapi saya mempunyai pikiran kayak semakin lama kok kayak gini-gini aja gitu, kayak bosen aja gitu rasanya. Dan mungkin kebanyakan orang di luar sana punya perasaan yang sama, tapi tujuan besar daripada saya kuliah itu ya saya tetap masih pegang itu gitu sampai sekarang. Dan mungkin kasusnya berbeda gitu ya. Kalau di saya sendiri mungkin motivasi belajarnya saja yang sudah turun gitu, tapi untuk tujuannya ya saya tetap memegang teguh bahwasanya tujuan saya kuliah ya saya ingin lulus, ya saya ingin mendapatkan hasil yang terbaik, saya ingin menyelesaikan kewajiban. Ya mungkin beberapa orang seperti itu ya. Kalau untuk motivasi belajar sih sebenarnya bisa ya, karena kita tuh bisa bisa membuat suatu pandangan atau membuat suatu keyakinan di dalam diri bahwasanya mau sudah 1 tahun 2 tahun 3 tahun bahkan di perkuliahan, kita tuh harus tetap sama mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin itu sih, karena sekarang gini aja deh, kalau misalnya mungkin teman-teman di luar sana ada yang berkuliah itu dari uang orang tuanya, atau bahkan dari beasiswa yang memang dari pemerintah atau beasiswa swasta, ya berpikirlah kalau semua itu tuh suatu hutang gitu, suatu hutang yang harus dibayar. Dan saya selalu menanamkan hal itu gitu. Apa yang dikeluarkan oleh orang tua saya, apa yang dikeluarkan oleh mungkin keluarga dan mungkin dari teman-teman, dukungan dan lain sebagainya, ya menurut saya itu adalah hutang yang harus dibayar. Dan bagaimana cara membayarnya, ya kita dengan memberikan suatu hal yang terbaik gitu, suatu hal yang terbaik yang apa yang kita milikin, dan itu bisa diciptakan gitu, itu bisa diciptakan jadi suatu pemikiran aja gitu, real suatu pemikiran aja.
pikirkan sekali itu dalam diri bahwasanya seperti itu. Ya mungkin saya pengalaman sendiri sih, saya sudah pernah mencobanya. Saya bisa katakan 70% itu bekerja untuk membangun suatu kepercayaan diri dan membangun suatu motivasi untuk belajar lagi gitu. Ya, yang saya baru tersadar selama 1 tahun, 2 tahun, bahkan sekarang sudah di tahun ketiga, saya sudah menghabiskan berapa uang untuk membayar kuliah dan berapa uang yang dihabiskan untuk biaya hidup di Purwakarta. Dan menurut saya itu bukan angka yang sedikit, dan menurut saya itu sayang banget gitu. Dan ini mungkin buat teman-teman yang lainnya bisa menjadi suatu pembelajaran gitu, kalau suatu nilai yang banyak harus menghasilkan ijazah yang bisa dikatakan itu mempunyai nilai yang saya rasa cukup dan itu maksimal, setidaknya itu maksimal dari diri seseorang itu gitu. Biarpun misalnya mohon maaf hasilnya kecil, tapi setidaknya tugas kita tahu itu menghabiskan uang yang banyak, dan kita juga harus tahu kita tuh mengeluarkan apa yang kita bisa gitu, semaksimal mungkin gitu. Mungkin berdasarkan pengalaman saya di perjalanan selama perkuliahan ini, hal itu bisa bekerja dan kadangkala itu juga nggak bisa bekerja, karena saya percaya kalau setiap orang itu pasti selalu ada naik turunnya, bahkan bukan dalam soal motivasi belajar atau mengejar cita-cita atau mengejar keinginan gitu. Ya itu tetap kembali aja gitu. Ya itu tetap kembali aja ke diri kalian gitu ya. Yang saya rasakan pun seperti itu. Kadang saya merasa sangat naik sekali, sampai kalau tugas dikerjakan, bahkan saya maunya mengerjakan sendiri, bahkan saya maunya saya memberikan yang terbaik. Tapi terkadang juga kita ketemu di satu posisi yang memang udah malas banget gitu, lagi malas banget, dan menurut saya itu wajar, tapi kita harus tahu batasannya. Kita harus tahu batasannya sampai di mana. Kita tadi kamu sampaikan memang ada beberapa poin yang bisa diambil, kayak motivasi belajar dan tujuan dari perjalanan kita dari awal kuliah mungkin sampai saat ini atau mungkin sampai lulus nanti, itu harus tetap dipegang teguh. Dan menurut saya satu hal banyak sedikitnya dari percakapan kita kali ini, mungkin teman-teman di sana bisa lebih memprefer lagi kalau setiap hal pasti ada batasannya dan pasti ada ukurannya, dan setiap orang atau setiap manusia mungkin sudah mempunyai batasannya di dalam dirinya sendiri gitu. Kayak ya dia tahu batasannya bakal sampai mana, ya dia juga tahu bakal sejauh mana. Mungkin itu menjadi poin-poin penting sih kalau menurut saya. Ya terima kasih pengalamannya, terima kasih sudah mau bercerita di Curhat Ceria. Sampai bertemu lagi di episode depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.